إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Mendapatkan segala kebaikan dunia dengan seluruh isi-isinya, maka kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah, dan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, yang Allah karuniakan kepada negeri kita yang tercinta Indonesia. Allah memberikan kita keamanan. Allah jauhkan dari kita tangan-tangan musuh-musuh negeri kita dan musuh-musuh agama kita, sehingga kita tenang dan tentram dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dan nyaman dalam mencari kehidupan kita untuk diri kita dan keluarga-keluarga kita. Dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk berusaha, untuk berbakti dan beramal meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mudahkan pula untuk kita banyaknya makanan-makanan, suburnya negeri kita dengan seluruh makanannya, dan bersih dan jernihnya airnya untuk kita minum. Dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan kemudahan rizki berupa makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan segala puji bagi Allah dengan atas segala nikmat-nikmatnya, segala kebaikan-kebaikan sempurna untuk kita. Wahai saudaraku seiman Subhanahu wa taala, namun berbeda halnya dengan saudara-saudara kita yang jauh letaknya di ujung Asia sana. Mereka jauh 8.700 kilo lebih dengan jarak negeri kita ini. Akan tetapi seolah-olah hati kita, tatapan kita dan mata kita merasakan dan melihat apa yang mereka rasakan saat ini. Dan kita tahu dan kenal dan mengingat dan mempelajari bagaimana kisah mereka saat dulu, lebih dari 100 tahun mulai dijajah, sebagaimana kita dulu dijajah oleh Inggris, dan selanjutnya oleh kaum yang sangat bengis, Yahudi Zionis, la'natullah alaihim jami'an. Mereka di rumah-rumah mereka, di negeri-negeri mereka, dan bahkan sebagiannya sudah pergi mengungsi di negeri-negeri kaum muslimin dengan berjuta-juta jumlahnya. Mereka mengalami sehari-harinya di penampungan, dan lebih-lebih yang berada di negeri Palestina, di bumi Allah yang mulia, tempatnya para anbiya, para nabi dan rasul menyampaikan dakwahnya. Mereka sana ditindas dan dihina. Mereka dijajah dengan penjajahan yang paling kejam yang pernah ada di dunia. Hak-hak mereka dirampas. Laki-laki mereka ditangkap, disiksa, dikurung tanpa ada jalan keluarnya. Dan anak-anak dan juga perempuan diambil hak-haknya. Bukan hanya harta benda, tapi juga bumi dan rumahnya dikuasai dan dipaksa untuk harus keluar, atau kalau tidak mati. Mereka sengaja
diberikan akses dari dunia luar, tidak diberikan makan dan minum, ditutup segala sumber daya yang harus dimiliki dan dirasakan oleh manusia normalnya. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Dan apalagi di saat ini terjadi penyerangan, pembunuhan di negeri kita Palestina, di bumi Gaza dan juga sekitarnya. Mereka menyerang dengan sangat sadis, brutal, menyerang seluruh yang ada di sana, menargetkan seluruh manusia kaum muslimin tanpa ada ampun, sampai mereka yang sudah mengungsi atau sedang sakit di rumah sakit dan mengungsi di sekolah-sekolah, PBB dan yang lainnya, itu tidak luput dari serangan dan kehancuran oleh mereka. Dan bahkan mereka licik menyuruh kaum muslimin untuk pindah dan mengungsi di satu tempat dan tempat yang lainnya, akan tetapi di perjalanan dihabisi, dibunuh orang-orang tua, renta, anak-anak dan para wanita. Ini adalah kekejaman yang dimana dirasakan oleh saudara kita di Palestina saat ini. Di bawah gempuran, di bawah tembakan, dan juga bom-bom yang begitu besar, menghancurkan seluruh negeri. Maka dari itu, wahai saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih ada hati, kita yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan kita beriman dan mukmin, harusnya kita ingat apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'admun tada'a sa'iru jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan juga cinta mereka satu dengan yang lainnya, mereka itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu dari anggotanya merasa sakit, maka seluruhnya merasakan kesakitan, panas dan juga tidak bisa tidur. Dan saudara kita, wahai saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Gaza dan juga Palestina seluruhnya, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak memiliki makan, mereka tidak bisa minum dengan minuman yang kita minum saat ini, dan mereka tidak bertemu dengan keluarganya, dan bahkan yang bertemu tidak ada yang bertemu, seluruh keluarga mati dalam satu serangan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, seharusnya kita kaum mukminin, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seharusnya kaum mukminin satu dengan yang lainnya, mereka satu bangunan yang saling mengikat, yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melakukan seperti ini. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Wallahu fi 'auni al-'abdi, ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang senantiasa memenuhi dan membantu hajat kebutuhan saudaranya yang susah, saudaranya yang butuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi segala kebutuhannya. Dan Allah senantiasa selalu dalam pertolongan untuk hambanya, selagi
hambanya selalu menolong saudaranya. Maka dari itu, wahai saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah diri-diri kita terpanggil untuk membantu, untuk ikut dalam bagaimana mereka merasakan kesulitan dan kesusahan di Palestina, khususnya di Gaza dan juga sekitarnya. Marilah mulai dari saat ini kita bahu-membahu membantu apa yang kita bisa, apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, dan kita juga tempatkan di tempat-tempat yang amanah, dan kita tempatkan di mana mereka yang bisa mengantarkan kepada saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani Allah bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dikarenakan hanya dengan ketakwaan Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar bagi segala permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini kita ingatkan agar kita membantu saudara kita kaum muslimin di Palestina dengan senjata yang paling ampuh yang semuanya bisa kita lakukan saat ini dan juga seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjata bagi kaum mukminin. Dan marilah kita menggunakan senjata yang sangat ampuh ini, yang bisa merubah takdir dan juga bisa merubah keadaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna min da'watil akhi lil akhi fillahi tustajab." Sesungguhnya doa dari seorang saudara kepada saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala terkabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, marilah kita mendoakan saudara kita kaum muslimin di Palestina agar Allah Subhanahu wa taala angkat segala penderitaan dan segala kesusahan, dan Allah ganti dengan keceriaan dan kedamaian di wajah dan di hati-hati mereka. Allah angkat dari mereka rasa takut dan juga penindasan, dan Allah ganti dengan kenyamanan dan keamanan dan kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kembalikan mereka ke tanah-tanah mereka, dan Allah kumpulkan mereka dengan keluarga mereka di dunia, dan setelahnya di akhirat di surganya yang firdaus a'la. Dan juga semoga Allah mengampuni bagi mereka yang setelah diambil, yang telah syahid di jalannya, dan Allah jaga bagi mereka yang masih berjuang dan bersabar di jalannya. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين بلاء
الربا والغلاء والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وغزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر على اليهود ومن آوانهم من الكفار والمنافقين. اللهم انصر على اليهود، اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على إعلاء كلمات الله لا إله إلا الله يا حي يا قيوم. اللهم الطف بإخواننا المسلمين في فلسطين وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى قبلة المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى قبلة المسلمين وارزقنا زيارته وصلاة فيه قبل الموت، وارزقنا زيارته وصلاة فيه قبل الممات. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلون المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا